Bully-membuli nggak apa-apa, saya dibully nggak masalah. Yang jelas yang saya sampaikan itu adalah sebetulnya betul-betul saya berbicara untuk kebenaran, untuk bagaimana Indonesia itu bersih dari korupsi, untuk bagaimana penegak hukum itu jangan juga korup, ya, untuk integritas bangsa. Allah menyaksikan semuanya ini, tetapi di dunia juga saksinya banyak gitu kan. Tiba-tiba yang biasanya kita menyediakan 10 dan kita sudah tanda tangan, tiba-tiba dari Seknek mengatakan bahwa kita kan sudah dikarantina, disitulah intinya, di situ udah berjam-jam. Itu jangan 10, tapi 20 saja, tapi nggak usah ditandatangani dulu, bawa ke presiden. Emang 10 tahun ini kan saya terlibat di situ. Yang sebelumnya juga kan 10. Semuanya gitu kok, selalu gini. Kok tiba-tiba harus 20? Saya nggak tahu, tiba-tiba ada perintah dari Seknek melalui Deputi 5 atau Deputi yang jadi sekretariat kami, itu jadi 20 gitu ya. Tiba-tiba dan kita tiba-tiba kaget dan bingung. Sampai saya mengatakan saya trauma banget ke saat itu. Terus dan presiden juga pada waktu itu ada baiknya. Beliau mengatakan, udahlah, kalau ada apa-apa yang tanggung jawab presiden. Itu saya ingat, ya udah. Karena presiden udah begitu kan. Jadi tolong jangan nyalahkan saya. Presiden udah mengatakan gitu kok. Bro, wah ini dahsyat ini. Hari ini dahsyat. Hari ini dahsyat. Kita kedatangan tamu. Dokter mantan, udah dokter, pakar TPPU, akademisi, dan mantan pansel, bro. Ketua pansel. Pansel dan ketua pansel. Apa yang kurang? Halo Ibu, terima kasih waktunya Bu. Saya terima kasih diundang di sini ya, walaupun bukan bagian dari anak muda, tapi pernah muda. Oh anak muda, nggak apa-apa. Nah ini Bu, adik-adik juga mau nanya. Ini kan sekarang lagi ini Bu. Perkara SYL, dari sunatan cucu, dari bikin kinclong wajah semuanya, masuk semuanya. Ke dana semuanya tuh, ke dana kementerian. Itu kok bisa kayak begitu Bu? Kayak gitu ya? Itu gimana Bu? Itu kan ironis banget kan Bu? Iya, ironis dan sedih ya. Anak-anak muda disuguhin seperti itu kan? Iya. Tolong ini mungkin ini bukan korupsi terbesar. Tapi dengan membuka ini benar-benar buka-bukaan yang sangat memalukan kan? Terbuka semua ini. Saya khawatir jangan sampai anak-anak muda atau yang lebih muda atau justru menteri yang lain ikut-ikutan kayak gini. Ini nggak bagus gitu ya. Kok bisa sampai terbuka semua gitu ya? Untuk apa? Ada nepotismenya ya. Anaknya diberikan apa? Diberikan jabatan, terus ahli. Penyanyinya dijadikan honorer gitu kan. Biduan juga minta. Ya itu. Minta bulanan apartemen, bayar apartemen dari duit Kementan. Nggak boleh itu kan. Jadi kita harus tahu ya, namanya kerja itu dapat SK katanya, nggak tahu SK-nya apa tentang apa, nggak boleh ya. Kita harus SK harus bener-bener ya. Walaupun kita masih muda, apalagi kita sudah dewasa. Kita di SK-kan, kita harus amanah, kita juga harus tahu ini kita tuh SK-nya kerjanya apa, kita juga harus tahu. Lalu masuk anak-anak muda juga, kalau nanti kita kerja, kita harus tahu apa tupoksi tadinya kan kita tugas pokok. Yang fungsinya. Dan fungsinya sekarang sering disingkat TUSI aja. TUSI-nya tuh apa? Jadi dia tahu juga hak saya tuh nanti berapa dan kewajiban saya apa. Itu tidak bisa ditawar. Mau anak muda, mau siapa, kita harus betul-betul tahu kita itu mau jadi apa, haknya apa. Jadi nggak boleh sembarangan terus nerima, nggak kerja. Nah sekarang berkaitan dengan ini ya, kemungkinan meng-SK-kannya juga ada melawan hukum kan. Nggak benar itu kan melawan hukum. Indonesia itu yang saya berharap itu masyarakat itu seperti tidak diedukasi tentang hukum. Itu bedanya dengan di negara-negara lain. Sehingga di negara lain tuh anak muda mulai dari sekolah dasar tuh udah tahu hak dan kewajibannya. Dia tahu hati-hati jangan menjawab kalau ada orang yang tidak kenal, orang asing, hati-hati kan udah gitu ya. Kita harusnya ke sana. Jadi kita juga harus tahu bahwa kita itu harus tahu sekarang ini ada namanya Undang-Undang Pencucian Uang. Jadi kalau kita dibayar karena pekerjaan, kita nggak tahu pekerjaannya apa, dari SK itu apa, kemudian kita terima-terima aja, ternyata suatu saat yang
kita dapat sesuatu itu ada masalah-masalah hukumnya, masalah-masalah melanggarnya, itu kita bahaya sekali. Walaupun saya misalkan gitu, terima dari Mas Erwin, saya nggak nanya, lumayan juga nih gue, dapat 1 M dari Erwin nih, terserah deh, lo mau dapat dari mana, itu kena Bu. Ya ternyata Mas Erwinnya korupsi ceritanya. Korupsi. Nah, itu Mas Erwin pejabat kan? Pejabat, ya kan? Mas Erwin pejabat. Pejabat Indonesia memberikan sesuatu jumlahnya misalnya 1 miliar. Untuk seorang Mas Erwin gini, pantas nggak sih? Kita bisa mikir, alasannya apa ya? Mas Erwin ngasih saya segini. Pantas nggak ya? Ya kan pantas nggak pantas, yang penting saya dapat 1 M. Sama kayak biduan itu juga kan. Oh no, don't say like that anymore. Itu bahaya sekali, sekarang nggak bisa lagi. Kita sekarang harus yang namanya kalau di banknya kan know your customers ya. Kita juga kalau dikasih sesuatu, kita harus tahu betul jati diri orang yang ngasih, pantas untuk kita apa tidak, dan alasan yang ngasih kita apa. Just because karena suatu saat nanti kalau ternyata Mas Erwin terlibat korupsi dan kemudian dia menjawab bahwa 1 miliar diberikan kepada saya. Ya, Mas Singgi. Kita minimal kita diperiksa. Uangnya diambil lagi. Kalau nanti penegak hukum menilai bahwa Mas Singgi, Anda itu harusnya waktu itu tuh curiga dong, kan nggak pantas dong ngasih begitu saja 1 M, bisa kena. Nah, minimal saya dapat pasal apa Bu? Minimal dapat pasal 5 Undang-Undang TPPU dengan ancaman pidananya 5 miliar. Maksimum, ancaman pidananya 5 tahun maksimum, ada dendanya juga dan kemudian uang-uangnya tuh ditarik. Belum lagi malunya, ya kan gitu ya. Itu ya. Jadi, tapi gini, ini harus difahami, apalagi anak-anak muda sekarang ya. Saya berpikir anak muda sekarang ini dengan segala kecanggihan yang sudah disiapkan ya, sudah serba ini. Instan. Ya instan, tapi dia harus menyikapi juga secara lebih cerdas juga gitu ya, jangan insan-insan aja, harus paham juga. Jadi nanti akan dinilai apakah yang menerima ini bisa dikenakan pasal 5, yaitu menerima yang diterima hasil kejahatan, dan yang menerima itu sebetulnya punya masalah batin. Yang orang suka mengatakan mens rea itu kita harus tahu ya, masalah batin bahwa sebetulnya sejak awal harusnya curiga loh, tapi I don't care dan apa boleh buat diterima aja. Itu kena hukum. Sebenarnya kan dengan ada undang-undang TPU ini kan sebenarnya nggak harus carut marut seperti sekarang menegakkan hukum dan korupsi ini Bu. Gampang sekali kan kita kejar si A si B segala macam seperti itu. Kenapa nggak selalu digunakan pasal-pasal ini gitu? Nah ini maksudnya lu mengerucutnya di kasus misalnya nih yang lagi kita bahas ya, SYL gitu ya. Salah satunya itulah Bu, gitu loh contohnya. Iya, SYL itu baru SYL-nya saja. Ini sebetulnya dengan diperiksa penerima-penerimanya, harusnya TPPU-nya ya jangan tanggung-tanggung gitu ya. TPPU itu couple, satu pasang, seperti penyuapan. Penyuapan itu ada yang menyuap, ada yang disuap, yang dua-duanya juga bisa dipidana. Ya, ini sama TPPU itu adalah mengalirkan uang hasil kejahatan, jadi SYL-nya atau orang-orangnya itu ya, direktur apa-apanya kan kemudian dia ngasihkan. Nanti kita harus lihat itu korupsinya kan. Dan kemudian ada orang yang menerima. Nah, jadi ada TPPU aktif, ada TPPU pasif. Nah, ini kan sedang dilihat alirannya kemana-mana itu. Kalau nggak salah kan memang dakwaannya SYL ada TPPU kan. Berarti harus dikejar juga TPPU aktif kan. Pasifnya itu di siapa? Itu yang harus hati-hati. Edukasi pada masyarakat. Saya tahun 2000 ya pulang dari Amerika mempelajari ini ya. Dan kemudian saya diwanti-wanti dengan mentor saya di sana. Yenti, nanti kalau kamu pulang ke Indonesia dan insya Allah kamu menjadi doktor pertama di bidang TPPU di Indonesia, dan saya 2003 saya selesai, saya disertasi saya tentang itu. Tolong sampaikan bahwa berbicara tindak pidana pencucian uang itu bukan sekedar ranahnya orang hukum, hanya pejabat, tapi itu adalah berkaitan dengan kita semua, masyarakat. Kenapa? Karena kalau masyarakat siapapun dia, kemudian dia menerima hasil kejahatan, dia bisa kena. Artinya apa? Kita harus edukasi kepada masyarakat, jangan
meningkatkan integritas, jangan main terima. Makanya kalau kasih handphone tiba-tiba gue baik sama lu, Curiga. boleh curiga. Cuma kadang-kadang Bu, mayoritas masyarakat main juga nih dari handphone gue ini. Pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak nanya kan Bu, gitu loh. Itu seperti kemarin di pengadilan, anaknya SYL bahkan bilang dia ke salon disuruh pulang, dia pulang tanpa dia sadar kenapa dia nggak bayar. Itu kan mengerikan gitu. Iya. Hah? Dan lagi cicilan mobil itu. Nah itu parah itu. Ya, iya kan. Kan itu anaknya sendiri yang dicicilkan mobilnya, itu kan dia PLT kepala dinas. Artinya dia ASN tak? Iya. Dia malah minta ke sana, dia sangat tahu dong. Jangan-jangan ya menurut saya kalau didalami, di korupsinya pun bisa terlibat, kemudian mengalir ke dia gitu loh. Nah menurut Ibu nanti ini kasusnya SYL akan mengarah ke TPPU apa enggak Bu? Sudah mengarah ke TPPU, tapi ya itu hanya TPPU aktif kan aneh. Harusnya yang pasif juga ya Bu ya? Lah iyalah, jangan ngalirnya ke sana. Karena kan sekarang ini kan ini bahasa masyarakat ya, bukan bahasa ilmiah sebetulnya. Dalam rangka memberantas mencegah kejahatan ekonomi terutama korupsi itu adalah dimiskinkan. Itu kan bahasa masyarakat Kita harus berbicara benar-benar apa sih kemauan masyarakat. Kita baru saja tanggal 1 Juni kemarin hari Pancasila, ya, hari kelahiran Pancasila, di mana kita bernegara itu untuk apa sih? Mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan, ya kan? Kesejahteraan. Sementara korupsi adalah kalau terjadi itu adalah alasan paling kuat tujuan mensejahterakan bangsa itu tidak tercapai dan juga mencerdaskannya karena uangnya habis di korupsi, ya kan? Nah jadi kita memang harus sampai dengan merampas kembali aset recovery yang kita belum jadi punya aset recovery act itu ya. Kita harus mempunyai mekanisme untuk men-tracing, kemudian merecovery memulihkan kerugian ditanggung negara dengan cara apa? Yaitu disita. Ya kan sebetulnya kan follow the money aja kan Bu. Follow the money. Nah menurut Ibu kenapa Bu? Kan biasanya kan KPK kan waktu zamannya kalau nggak salah Abraham Samad kan udah kan Bu? Ya, Anas Urbaningrum, Akhil Mukhtar, itu kan TPPU Angelina Sonda. Nah ini kenapa Bu menurut Ibu? Sebelumnya malah Presiden PKS itu yang sapi yang sapi itu yang baru keluar sekarang ini kan Bu? Ada TPPU. Memang kayak kalau nggak salah sampai dengan 2015 ya, itu PPPU-nya bagus ya. Selalu ada gitu. Belakangan setelah 2015 itu 2015 akhir juga udah jarang gitu ya. Jadi 2010 lah itu mulai masuk KPK boleh menggunakan TPPU, undang-undangnya juga dirubah dan kemudian TPPU KPK sudah lebih aman lagi menggunakan TPPU karena tadinya ada sedikit masalah. Itu ya hanya 2-3 tahun aja setelah itu menurut saya ya. Menurut Ibu kenapa Bu? Menurut saya tuh setelah itu memang melempem. Saya nggak tahu apa sebabnya. Udah kayak kerupuk Win. Kalau kerupuk melempem enak nggak? Alot Bu, makanya Bu. Kita ini lagi sedih melihat mendung apa istilahnya mendung. Udah mendung demokrasi. Ini mending pemberantasan korupsi juga mendung juga nih. Mendung duluan. Itu menurut Ibu dari tahun berapa mendungnya? Udah kelam sekali. Banyak lah. Belum Bu, kasus yang timah itu ya Bu ya. Nah itu kan itu gimana tuh Bu menurut Ibu? Harusnya kan TPPU juga kan Bu? Kejaksaan Agung tuh mengumumkan 300T. Sudah. Itu udah. Sudah kan yaitu Helena dan Muiz itu kan Harvey Muiz. Istrinya kan sudah dilihat. Itu kan masih TPPU. Hanya dari 22 orang kan sekarang ya satu terakhir kemarin adalah dirjennya kan ditetapkan. Hanya kok TPPU-nya hanya Helena dan Muiz, yang lain-lain kok enggak gitu loh. Ya ini memang apa ya? Memang yang pasif tadi juga belum ya Bu ya? Ini kalau timah, ini bukan TPPU-nya yang seru. Apa kita harus cerita timahnya dulu, itu ceritanya gimana. Nah, loh. Horor itu. Kalau timah tuh nggak TPPU yang menarik ya Bu ya. Tambang ya, tambang. Horor. Jadi kita mau ngomongin tambang di sini. Coba ya. Coba. Ya iya dong. Kan nanti terakhir baru Pansel. Ini dulu. Oke. Wah, kelas-kelas berat-berat nih ya. Enggak lah Bu. Tanya kasusnya.
Kan mumpung nih ada kasusnya. Ibu. Iya. Enak aja. Ya adik-adik sama kita daripada kita gibahin orang. Iya kan Bu. Daripada kita cari taunya di TikTok kan Bu kan mendingan ada pakar ya di sini. Iya kan Bu. Enak aja nih. Bully nanti saya. Ya udahlah, yang bully-membuli nggak apa-apa. Saya dibully nggak masalah. Yang jelas, yang saya sampaikan itu adalah sebetulnya betul-betul saya berbicara untuk kebenaran, untuk bagaimana Indonesia itu bersih dari korupsi, untuk bagaimana penegak hukum itu jangan juga korup, ya, untuk integritas bangsa. Even though I'm here, alone gitu ya. Saya menyuarakan terus gitu ya. Saya berharap banyak teman saya juga ikut menyuarakan. Tapi meskipun suara itu sayup-sayup, saya tetap akan menyuarakan terus ya. Karena itu menyuarakan rasa keadilan masyarakat gitu. Jadi tapi memang kita juga butuh orang seperti Ibu yang selalu di depan, Bu. Kalau kita yang menyuarakan siapa yang dengar gitu kan. Iya. Pertanyaannya Erwin tadi, Ibu mau jawab nggak itu Bu? Yang mana? Cerita tambang. Apa yang terjadi di tambang gitu kan. Yang Ibu tahu itu apa Bu? Banyak yang terjadi, saya kan banyak sekali ya hadir di pengadilan untuk kasus-kasus tambang. Yang saya heran adalah kasusnya terungkap setelah sekian lama ya. Banyak tuh tambang lah, kemudian berkaitan dengan izin lingkungan ya, izin lingkungan sebagainya. Dan saya pernah bantu di pemerintah mulai zaman pemerintah Pak Harto ya untuk kejahatan lingkungan hidup, mulai lingkungan hidupnya, tambang, perkebunan sampai tata ruang itu saya sudah terlibat ya. Saya betul-betul sangat dengan proses ya. Saya mulai dari master yang ya hanya mendengarkan ini, dan kemudian akhirnya saya Anda undang itu kan berarti Anda percaya saya kan. Jadi itu memang yang saya heran adalah kok kasus-kasus ini terungkapnya setelah sekian lama, setelah begini, artinya apa? Padahal itu tambang kan, tambang itu kan kelihatan, BTS itu kemarin kan kelihatan. Benar. Tapi kok baru aja, artinya apa? Kita harus berpikir, kenapa kok nggak terungkap sejak awal? Siapa yang nutup-nutupin? Ada kekuatan apa? Itu pasti di pemikiran masyarakat, termasuk saya juga kan rakyat jelata. Saya juga berpikir, apa ada yang backingin ya? Apa ada yang mengamankan ya? Kenapa saya sedih banget? Karena apa? Sebetulnya kan kekayaan sumber daya alam ini kan bukan hanya untuk segelintir manusia itu saja, tapi kan untuk seluruh bangsa Indonesia kan. Ini negara yang tambangnya banyak, SDA-nya macam-macam, ya. Tapi kok kita kayak gini, yang sudah disebutkan Arab tuh hanya punya minyak. Tapi ya Thailand yang tadinya nggak punya apa-apa, ternyata dia lumbung padi. Kita nggak punya beras pun kurang sekarang. Kita impor cabai Bu dari Singapura. Iya, lahan aja nggak ada. Ya kan lahan aja nggak ada. Nah ini mungkin nanti kita serahkan ke generasi yang nanti ya Mas ini ya. Tolonglah ya. Bu, akhirnya orang tuh apatis dibilang tambang ini mah kebuka seperti ini cuma karena mau gantian aja gitu kan. Oh rebutan ya. Sekarang gantian aja. Saya dong gitu ya. Udah jangan lah ya. Makanya kan ngeri Bu kalau seperti itu. Tapi nggak termasuk yang minta bagian kan? Kita bagiannya apa Bu? Manggil pakar, pengen tahu aja sebetulnya gimana. Maksudnya bagiannya ganti bagian maksudnya bukan bagian kita kapan, bukan ya? Jangan ya. Kita bagian siaran aja Bu. Janganlah. Jangan ya Bu ya. Masih ada orang baik-baik. Banyak. Nah berarti kalau misalnya orang-orang kayak Harvey Muiz itu sebetulnya dia itu hanya perantara ya Bu ya? Kalau dari kasusnya ini nih yang sekarang ditimah. Kalau dari kasus ini, kalau kita lihat harta kekayaan yang ke istrinya dan ke ini itu kan kalau boleh ya, boleh yang dimunculkan itu kan sekitar 2 triliun lah paling banyak gitu. Sementara kan katanya kemarin awalnya kerugian yang diakibatkan yang akan muncul nanti 271, tapi kemudian sudah dihitung oleh BPK menjadi 300 triliun. Kalau hanya 2 triliun, satunya lagi mungkin 2 triliun, hanya 4 triliun. Lah yang lebihnya itu kemana? Ya kan? Itu hasilnya kan dari ini. Jadi kalau sekarang udah lebih clear. Kalau pertama kan
akibat yang akan ditimbulkan kerugiannya mungkin nanti kan untuk recovery lingkungan kan memang aturan lingkungan hidup kan gitu. Pertambangan adalah kalau kita sudah menambang kita juga harus memperbaiki lingkungan, ada biayanya dan sebagainya. Misalnya sawit, ini habis sawit itu tanah itu setelah untuk sawit itu kan harus dikembalikan lagi, dipulihkan keadaannya seperti karena semua penanaman hal-hal tertentu itu atau penambangan itu pasti merusak. Iya, jadi apalagi harus sawit ada, ya Bu, bolong-bolong semua tuh Bu. Itu makanya harus ada cost yang memulihkan kondisi semula. Itu kan harus ada karena kan kita alam dan sebagainya itu kan juga kita punya kewajiban untuk ditinggalkan kepada generasi kita, ya. Dan berbicara tentang alam lingkungan, terutama juga tentang tambang itu dampaknya internasional. Belakangan ada turbulence yang luar biasa itu antara lain adalah climate change. Climate change itu adalah kerusakan lingkungan. Nah itu saya kan banyak teman ya di organisasi internasional juga. Itu ada yang mengatakan bahwa kalau kita itu di dunia ini, di planet bumi ini memperlakukan lingkungan hidup termasuk penambangan, kemudian mengeksploitasi semua yang ada di bawah ini dengan semena-mena, lingkungan hidup hutan juga, itu kemungkinan tahun 2060 bisa jadi planet bumi ini tidak layak huni. Bayangkan itu. Itu secara ekspertis ya, kita juga harus tahu ya. Saya juga berharap anak-anak Gen Z ini juga mempelajari hal-hal itu. Kan betapa bagusnya ya anak muda, tetapi juga dia mau browsing, dia mau mempelajari hal-hal yang memang itu sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang itu juga harus dong. Harus tidak, sebetulnya ya, tidak jangan cuma bisanya nari aja Ibu ya. Tidak juga sedikit-sedikit healing. Tidak, ya kan? Loh Bu, ada yang bilang loh Bu, lebih baik healing daripada nyicil tapera. Karena nanti kalau tapera nanti memerlukan healingnya lebih gitu ya. Ya balik TPPU nih, jadi ngomong, Bu, ini kan TPPU, kalau istri sebenarnya gimana sih? Kayak misal ya istrinya Muiz gitu kan dia terima kemewahan sama. Itu pasif ya Bu ya, masuknya itu ya? Pasif. Gini. Tindak pidana pencucian uang itu kan adalah dikatakan ada new crimes, ada tindak pidana baru yang namanya money laundering, pencucian uang. Kita mulai ada masuk rezim itu 2002, ya kan? 2002. Nah, itu adalah tindak pidana yang mempunyai karakter yang khusus, yaitu karena apa? Tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana yang sangat tergantung pada kejahatan asalnya. Karena tindak pidana pencucian uang itu orang dikatakan melakukan pencucian uang adalah siapapun yang menikmati hasil kejahatan. Whoever enjoy his fruit of crime, siapapun menikmati hasil kejahatan. Jadi dalam logika kita, kalau ada kejahatan asal, yaitu korupsi misalnya, hasil korupsinya itu kemana? Siapa yang menikmati? Muncul lagi kejahatan yang kedua gitu. Kalau dulu, kalau ada korupsi ya sudah, follow the suspect aja yang korupsi ini. Kita nggak mencari kemana uang itu dan siapa, dan tidak memunculkan terdakwa atau tersangka baru yang namanya penikmat hasil kejahatan, yang namanya TPPU. Nah sekarang ada. Nah di dalam undang-undang itu dibuat TPPU aktif, yaitu yang mengalirkan, dan TPPU pasif. Kenapa? Karena memang follow the money. Follow the money artinya uang hasil kejahatan itu pasti pada orang yang sedang menerima juga dong, gitu ya. Dan ternyata secara internasional sudah disepakati bahwa orang yang menerima pun bisa disebut sebagai kriminal, yaitu sebagai pelaku tindak pidana pasif. Dan pelaku tindak pidana pasif itu siapa? Biasanya adalah orang-orang terdekat. Yang paling terdekat siapa? Biasanya juga termasuk istri dan anak. Walaupun Bu, kebanyakan itu ada perjanjian pisah harta, kena juga tuh Bu. Gini, yang itu kemarin pisah harta. Pisah harta tuh biasanya sebelum kawin tuh pisah harta. Apakah itu nggak cocok sekali dibawa ke masalah ini gitu kan? Pisah harta tuh kan untuk ini. Oke, kita pisah harta. Tapi ketika dia melakukan kejahatan, kemudian ngasihkan ke saya,
kan kita terima. Itu kan terpisah dengan harta itu, kita nggak menyentuh harta itu kok. Follow the money tadi itu. Iya, gitu. Nggak terlalu koneksinya nggak terlalu gitu loh. Karena itu kan pisah harta tuh sebelum kawin, nggak mungkin di tengah perkawinan kita pisah harta yang bener aja. Nggak masuk logika kita. Berarti yang itu tadi dari awal itu aman. Yang dipertanyakan tadi itu aliran baru tadi. Jadi pisah harta itu kan untuk kalau nanti ada sesuatu hal setelah kita kawin, yang kita wariskan, yang kita sesuatukan itu adalah harta bersama aja ya. Sebelum kawin tuh harta terserah saya, karena tidak ada harta bersama lagi. Artinya kalau dalam konteks ini, jadi kalau ada uang hasil kejahatan dari suaminya, ya itu saja tetap di follow gitu ya. Tetapi kalau masuk ke rekeningnya dia, jangan, karena ini adalah harta yang saya terima sebelum kita kawin gitu. Itu hanya untuk itu. Ini kan nyambung nih Sing. Kan dari sini kita ke pencucian nih. Kan juga banyak artis-artis yang kayaknya cuci baju atau apa? Pencucian uang dari kejahatan gitu. Kalau misal itu misal kayak tadi diolah apa? Kan saya terima nih. Pasif kan, TPPU pasif. Setelah itu saya gunakan, dengan berbagai cara saya rubah itu seolah-olah jadi penghasilan saya, itu baru yang itu jadi pencucian uang. Gitu. Nggak usah diolah juga, waktu nerima itu udah kena pencucian uang. Oh itu udah pencucian uang. Setelah itu kan nggak mungkin diterima begitu saja kan? Iya. Kebetulan misalnya dijadikan bisnis gitu ya Bu ya? Misalnya dirimu pembisnis. Dijadikan bisnis. Ya kan, terus ini yang melakukan kejahatan, saya nggak mau contoh penjahat, ini melakukan kejahatan. Kameramen ini ceritanya kita. Ya, terus uangnya dikasihkan ke pembisnis, ke Mas Erwin, Mas Erwin, ke Mas Singgih, gitu kan ya. Kan ini pembisnis, kan pasti. Kan ini kan akan dibisniskan dong. Terus saya ceritain pura-pura tutup telinga ya, saya bikin bisnis cangkir gitu ya Bu ya. Atau memang saya nggak mau tahu lah bisnis terimanya dari mana gitu. Oh itu kena juga. Pasif ya Bu ya? Kena. Hanya masalahnya yang ngasihkan ini kan, yang pelaku kejahatan misalnya korupsi itu kan memberikan kepada pembisnis. Supaya ketika pembisnis ini tambah kaya orang nggak curiga kan? Kan orang akan, menurut mereka itu akan aman. Kalau menurut saya, menurut PPATK harusnya nggak aman juga. Kan kita telusuri kan. Nah sini, oke, Mas Erwin juga memang pembisnis. Tapi apakah segitu banyaknya? Dari mana aja? Karena pada waktu mentransferkan atau memberikan atau pada waktu mencatatkan, itu kan harus dilihat. Ini transfernya berapa? 500 juta ke atas harus lapor PPATK. Oh pokoknya tiba-tiba nanti ada muncul Crazy Rich Erwin gitu loh. Nah itu harusnya. Karena kata kunci TPPU adalah suspicious transaction. Jadi orang harus curiga. Orang dalam hal ini negara harus curiga. Itu idealnya Ibu ya. Kita punya mekanisme kan, ada PPATK. Harusnya di situ ada PPATK, ada OJK. Apalagi ada Kementerian BUMN, kan nggak mungkin ya sekarang makanya dilarang. Kalau sekarang harusnya kita punya larangan pembatasan transaksi ada platformnya lah jumlahnya itu ya Bu ya. Cash transaction gitu, harus semuanya itu lewat wire system ya, sehingga kita bisa ngikutin. Jadi kalau misalnya beli mobil itu waktu Akil Muhtar kan beli mobil Mercy 1,3 M. Masa cash? Kan oleh drivernya dibayarkan menurut pengadilan ya. Kan cash Bu, ingat nggak Bu yang Akil Muhtar yang di kantornya tiba-tiba tembok-tembok itu ada uang gitu Bu. Iya kan? Ya kalau itu bukan. Itu udah pasti jelas. Itu udah pasti. Itu kan berarti kan mencurigakan, kan aneh kan? Nah unusual. Itu harusnya kan, ya kan? Pada waktu dia belanjakan ke auto dealer itu bawa uang sekian, cash, harusnya curiga dong. Tapi kan baru terungkapnya ketika sudah jadi kasus. Nah pada waktu itu harusnya auto dealer itu juga melaporkan kepada PPATK bahwa telah terjadi transaksi jual beli mobil yang harganya 1,3 dan dibayar cash. Auto dealernya. Auto dealernya. Iya kan, dealernya kan ya seperti kayak misalnya saya dapat uang dari Erwin tiba-tiba kan, atau dapat HP, Erwin kan diem aja. Berarti boleh dong kalau ada pegawai tiba-tiba bosnya sampai hari ini tuh bayar cash untuk gajinya yang ratusan, itu boleh curiga dong kita dong. Boleh. Curiga, tapi kan kebanyakan diterima juga uang mata. Tapi itu pegawai kan bisa, bos gua gitu kan, bayar masih cash gitu kan. makanya itu kita harus edukasi kepada masyarakat. Kasihan dong orang-orang yang dibayar itu ternyata uang hasil kejahatan. Kalau ditanyakan, kita semua negara Pancasila, beragama dan sebagainya.
kan dia sudah kerja, terus dia dibayar dengan cash, ternyata misalnya itu adalah uang-uang haram yang ditampung oleh bosnya diterima. Kasihan dong. Ya, itu kita harusnya kita harus memberikan edukasi pada generasi anak-anak muda ini untuk jujur, kerja keras, itu jangan instan. Itu menurut saya sih. Etosnya Ibu, etos kerjanya. Ibu. Iya, harusnya itu yang perlu ya, perlu kita ini kan ya. Gak usah terlalu melambung-lambung budi pekerti dan sebagainya yang gimana. Itu pun kita menginginkan budi pekerti ada gitu kan. Tetapi hal-hal seperti harus sampaikan karena itu membahayakan dia juga kan. Kalau orang-orang yang masih punya, aduh ya ternyata saya dibayarnya pakai uang haram. Itu kenapa? Makanya kan kalau kan harusnya ya, kalau ada pembayaran itu kan gaji, honor itu kan harus sekarang udah melalui transfer karena kan juga ada pajaknya harusnya. Yeah. Ini banyak hal kalau cash tuh jangan-jangan nggak bayar pajak juga jadinya kan. Yeah. Kalau kecil sekali memang nggak ada pajak kan nanti nihil, tapi kalau besar berarti kan ada kerugian negara juga dong. Jadi banyak hal dan itu patut dicurigai kalau pembayaran cash itu. Kayak apa aja sih, nggak membayangkan. Kalau dulu itu kan Akhil Mokhtar itu kan ada hubungannya dengan pemerintahan. Tapi kalau yang kayak Crazy Rich kayak Indra Kents yang udah didakwa, Doni Salmanan gitu, itu sebetulnya waktu kasusnya itu pakai TPPU nggak sih itu Bu? Pakai. Itu akhirnya juga follow the money juga ya Bu? Pakai TPPU, tapi waktu diputuskan malah keputusan hakimnya ya menurut saya kalau nggak salah dan bisa di-browsing kok saya menyampaikan ke media. Malah begitu kan itu memang TPPU kan karena kan dia kan apa ya sih flexing dan membawa orang-orang sehingga mereka kemudian terkecoh memasukkan uang gitu kan kemudian terjadilah investasi ilegal lah waktu itu kan gitu. Nah kemudian berarti kan tuh uang haram kan ya kan, kemudian dipakai lah sama dia untuk flexing lagi kan gitu kan, itu kan ponzi kan, ponzi skema ponzi mekanisme, skema ponzi. Nah kemudian terbukti TPPU-nya, tapi kemudian kan udah diralat kalau nggak salah, kemudian putusannya juga malah harta kekayaan yang udah disita itu dikembalikan kepada Doni Salmanan kan gitu kan, kita ribut loh kok dikembalikan ke sana. Waktu itu saya menyatakan, ya sekelas hakim juga kok masih dikembalikan kepada gimana ceritanya? itu buat banyak. Jadi TPPU itu ditanyakan tadi pada saya, kenapa kok sekarang TPPU ini melempem gitu ya, walaupun bukan kerupuk katanya tadi kan, tapi itulah faktanya. Ada yang mengatakan TPPU itu susah, ya bukan susah memang, itu adalah new strategy how combating economic crimes. Strategi baru untuk menjerakan, mencegah tidak terjadinya kejahatan ekonomi. Karena apa? Karena akan ditelusuri dan kemudian dicari dan kemudian tujuannya apa? Dikembalikan kepada yang bersangkutan kan gitu, kepada yang berhak. Ternyata waktu first travel aja hakimnya salah, malah dikembalikan ke negara. Negara apa haknya? Ya jadi jangan-jangan nggak tahu nih apakah penegak hukumnya itu agak-agak ajaib ya Bu ya? Tidak tahu, tidak mau tahu saking sibuknya atau mudah-mudahan hanya masalah profesionalisme aja ya karena hakimnya kurang, penegakan hukumnya kurang, waktunya kurang kan untuk mempelajari secara mendalam gitu ya. Mudah-mudahan bukan masalah integritas. Kalau integritas adalah memang sengaja tidak dikasih. Kok tanyakan ke saya, terus gimana Bu Yanti kalau tidak pakai TPPU? Terus ini gimana? Saya nggak bisa jawab apa-apa selain ketika harusnya ada TPPU kemudian tidak diterapkan TPPU berarti penegak hukumnya tuh lebih membela kepada pelaku. Tidak membela kepada. Terindikasikan itu ya Bu ya? Ya. Udah jelas itu sebetulnya. Saya nggak tahu, nggak ngomongin indikasi. Akibatnya saja. Akibatnya itu penegak hukum itu tidak berpihak kepada korban, itu aja. Tidak berpihak pada korban. Apakah dia sengaja, apakah tidak sengaja, tapi akibatnya seperti itu. Dan itu tidak sesuai dengan. Kenapa sih kita berhukum? Karena ada masalah kita mengajukan ke hukum adalah untuk mencari keadilan. Keadilan itu adalah antara lain itu adalah kalau ada orang punya hak kemudian haknya diambil harus kembalikan kepada yang berhak dong gitu kan. Tapi ternyata dikembalikannya kepada yang tidak berhak. Kan tidak adil itu. Itu simple aja walaupun hukum itu tujuannya bukan hanya itu, ada suatu kepastian. Jadi kalau melakukan kejahatan ya kamu akan dipidana, pidananya sekian tuh pasti ya kan. Kalau melakukan kejahatan
kejahatan atau melanggar hukum harus ada keadilan itu tadi. Dan satu lagi yaitu ada gunanya. Jadi ditegakkan hukum dengan baik, gunanya adalah kedepannya orang-orang itu tidak lagi, misalnya menteri-menteri itu tidak lagi main-main dengan korupsi, dengan uang anggaran, dan hati-hati ngasih ke keluarganya, bisa kena TPPU gitu. Sunatan cucunya gitu Bu ya. Iya, di-reimburse. Duren aja sampai 46 juta men. Itu. Iya kan Bu ya, seperti itu. Jadi bisa lebih hati-hati ke depannya ya Bu ya. Sunatannya cuma sekali ya, kalau cucunya banyak sunatannya berkali-kali. Iya, itu berarti nanti duit sunatannya juga harus, kalau TPPU harus dikembalikan ya Bu ya. Gini. Lu ketawa. Bukan sunatnya yang dibalikin loh, duitnya. Duit sunatan. Nggak mungkin lah men kalau itu. Tapi gini ya, memang arahnya adalah ditelusuri, disita atau apa dengan sukarela dikembalikan. Tapi bukan berarti kalau orang sudah nyolong, mencuri, tak kembalikan itu sudah bebas ya. Oh no. Nah, nanti orang lain nanti kita nyolong, nanti kalau ketahuan kita itu berarti kalau misalnya saya mau tanya nih Bu, ini menyambung dengan pertanyaan Ibu tadi nih Bu. Ada dana dari partai tertentu dibalikin tuh, sisanya 40 juta. Yang dibalikinnya 800 juta. Nah, itu gimana Bu? Ya gini, di dalam penegakan hukum berarti yang bersangkutan yang nerima itu kan memang kalau nggak dikembalikan akan disita. Tapi dia sukarela memberikan. Ya artinya apa? Dia ada itikat baik sudah mengembalikan. Tapi tunggu dulu, masalah hukumnya bukan berhenti di situ. Nah, jadi nanti akan didalami. Awal dalami bahwa pada waktu itu nerimanya kenapa, itu dari mana, itu akan didalami. Jangan sampai nanti kita partai banyak loh. Pokoknya semua partai bagi-bagi, bahkan diperintahkan ini nanti kalau ada apa-apa kita kembalikan, kita aman nggak? Enak banget gitu. Oh, sama aja kayak gua sama lo ngasih gua HP. Ya pas udah ketahuan sama Ibu Yenti, ya gua balikin aja. Udah aman. Enak aja. Iya kan, ternyata kena juga kan Bu? Kena aja, iya dong, of course ya, iyalah. Bahkan kalau undang-undang korupsi jelas-jelas ditulis ya di dalam pasal 4 ya, saya gini ya, kita walaupun anak muda juga harus tahu undang-undang korupsi, pasal itu juga harus tahu, walaupun saya bilang kita ini adalah apa ya, wahana untuk berbicara dengan anak muda. Bukan berarti anak-anak muda itu nggak tahu apa-apa. Anak-anak muda itu harus dikasih tahu hati-hati pasal korupsi. Korupsi itu macam-macam. Kita justru kesempatan harusnya kan gitu, mensosialisasikan itu ya Bu ya, pasal-pasal itu. Jangan kalau kita karena mau bicara sama anak muda yang santai-santai aja, ya anak muda santai yang salah kita. Kadang-kadang ada yang bilang begini Bu, ya udah saya sosialisasikan, tapi giliran buat saya diem aja, gitu Bu. Itu anak muda yang nggak baik. Gitu. Ya kan? Ini kita lanjut yang melempem-lempem, ini menarik kalau kita bicara pansel. Oh ya, tadi saya minta satu pasal. Tadi dalam undang-undang korupsi dikatakan pasal 2, pasal 3 adalah larangan-larangan. Pasal 5 ke belakang sampai pasal 12, 13 itu larangan-larangan, nggak boleh begini, pidana. Tapi di pasal 4 ditentukan begini. Dalam hal pelaku tindak pidana yang seperti 2 atau 3 itu SIL antara 2 dan 3 ya, atau gratifikasi, telah mengembalikan hasil korupsinya, maka pengembalian hasil korupsi itu tidak menghentikan perkara. Itu ditegaskan. Artinya dalam hal penerapan hukum, dalam hal proses Anda sudah baik, yaitu mau sukarela mengembalikan. Paling-paling nanti bisa, kalau memang terbukti, paling-paling nanti bisa untuk meringankan. Bukan berarti langsung lebih bebas, itu enaknya gitu, enggak kali. Bu, nah ini bener Bu, sekarang kita masuk ke pansel. Kan akhirnya tuh Pak Jokowi kan udah mengeluarkan Bu, 9 nama, ya nggak? 9 nama. Ada komentar nggak Bu, dengan nama-namanya saya bacakan Bu? Ini misalnya, ketua panselnya sekarang itu Yusuf Ateh, kepala BPKP, iya kan? Oh enggak. Ketua panselnya bener ya. Nah habis itu wakilnya Aris Satria. Anggotanya ada ketua PPATK, Ivan Yustia, dan lain-lain. Ada pandangan Bu? Saya tuh agak bingung kalau mau pandangan, sangkanya karena dua pansel yang lalu kan saya berturut-turut ya. Bahkan nanti saya tanyain, Bu. Kemarin saya ketuanya kan. Jadi pandangan saya bukan karena oh ya dari pansel kemarin nggak ada yang terpilih saya bicara enggak. Ya enggak. Ini sebagai pengamat. Kita balik dulu ke cerita ibu di pansel supaya kita punya objektif apakah suatu saat kita bisa menilai kinerja orang itu baik apa nggak baik. Yang zaman dulu balik dulu yang waktu zaman pengalaman ibu jadi pansel. Pengalaman ibu nih, apalagi kan seru nih, ibu kan banyak disalahin orang juga kan Bu, terutama KPK yang sekarang gitu kan. Ada yang bilang pun nih banyak catatan-catatan nih yang pada waktu 2019 sampai 2023 Ibu Yenti nih yang jadi ketua panselnya, produknya akhirnya itu komisionernya
si Firly, iya kan Bu? Nah itu katanya kan terindikasikan. Tapi semua komisioner itu bermasalah. Semua komisioner itu ada yang diberhentikan. Semuanya, jangan disangka hanya komisioner ini saja. Itu kita harus fair ya. Ada Abraham Samad juga kena, sebelumnya juga ada kan? Ada. Apa cicak buaya itu kan Cicak juga buaya, ada, ya kan? Jadi semua itu bermasalah. Ada bermasalah. Bermasalah, jadi kelihatannya semua bermasalah. ya saya emang ketuanya. Tapi apa iya ya setelah terjadi itu masih tanggung jawab saya gitu ya kan? Satu ya. Pada waktu kita proses election itu, proses assessment, itulah hasilnya kan. Tetapi bahwa nanti ke sini itu ya banyak hal yang bisa mempengaruhi apa yang ada di sini menjadi bukan pembelaan ya, tapi saya pikirkan, saya bertanya juga, saya pelajari juga ya bahwa manusia itu juga bisa berubah gitu ya. Yang berubah adalah mungkin lingkungannya atau mungkin undang-undangnya. Kan undang-undangnya berubah juga. Undang-undangnya itu berubah. Nanti kita bahas itu Bu. Jadi tapi memang di panselnya waktu itu ya seru sekali ya. Tapi memang kalau yang undang-undang yang sekarang saja ketua pansel harus pemerintah. Dulu enggak. Dulu enggak ya? Dulu enggak. Saya kan ketua pansel dari perwakilan masyarakat. Yang undang-undang yang baru itu ketua pansel harus dari pemerintah. Dulu kan Ibu kalau nggak salah kan mengajukan kurang lebih 20 nama Ibu ya? Iya, setelah apa kita kan atas nama apa sih Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi kan? Ibu ada di situ kan Bu? Iya kan? Bukan 20 nama ini waktu Ibu mengajukan itu 10 Bu. Emang ada berapa? Ada harus berapa? Ya, waktu zaman Ibu pansel di 2019 itu berapa? Awalnya apa? Yang jadi, Ibu ajukan ke KSP ya kalau nggak salah. Ya, ajukannya ke presiden kan? Ya, ke presiden. Jadi pansel itu sampai dengan angka 20. Ya. Oh benar. Yang mulai dari yang pertama malah 600, kemudian jadi 200, kemudian inilah gitu ya. Sampai akhirnya yang diwawancara kita ambil dari hasil wawancara itu 20. Oke. Nah dari 20 ini hasil wawancara kita ambil 10 harusnya. Seharusnya. Yang sebelumnya itu gitu. 10. Kenapa? Logikanya gini ya. Karena kita selalu menyediakan 2 kali lipat yang dibutuhkan. Presiden harus menyerahkan kepada DPR untuk DPR mengambil 5. Artinya apa? Presiden menyiapkan 10 dong, gitu kan? Karena kita nanti akan memberikan kepada Presiden 10, maka logika berpikirnya ya, kita juga kadang-kadang juga jangan menafikan yang logis dan yang ilmiah dan yang kecerdasan itu juga penting. Bukan hanya perasaan tok juga. Walaupun satu saat perasaan juga ada, kepatutan ada, nilai juga ada, ya kan? Tapi ada yang bisa terukur. Yang terukur itu adalah kalau kita nanti harus menyerahkan ke Presiden 10, artinya, karena apa? Karena Presiden harus menyerahkan 10 ke DPR kan? Itu kan harus dari pansel. Artinya, pansel terakhir harus menyediakan 20. Dari 20 nanti kita serahkan 10. Biasanya gitu. Biasanya sulit itu. Yang kemarin itu yang harusnya 10, udah kita pikirkan 10. Kan dikatakan kan udah banyak yang bilang kan waktu itu kan saya bukan bertemu berdua dengan Pak Presiden, enggak. Rame-rame. Pak Presiden dengan Pak Mensesnek rame-rame kan, rame-rame. Jadi yang saya katakan juga bukan sesuatu yang hanya berdua dan saksinya Allah itu enggak. Hanya itu enggak ya. Ya Allah menyaksikan semuanya ini, tetapi di dunia juga saksinya banyak gitu kan. Tiba-tiba yang biasanya kita menyediakan 10 dan kita sudah tanda tangan, tiba-tiba dari Seknek mengatakan bahwa kita kan sudah dikarantina, disitulah intinya, di situ udah berjam-jam, itu jangan 10 tapi 20 saja, tapi nggak usah ditandatangani dulu, bawa ke Presiden. Itu namanya sama aja Presiden yang milih atau Ibu nggak perlu pansel. Itu namanya kayak Lili Pintauli Firly udah ada di situ Bu. Di 20 ada? Ada, oke. Di 20 ada? Di 20 ada? Ngerti kan? Ngerti kan? Paham kan ya? Kita nggak keluar dari 20 karena kan itu sudah kita kan punya sidang sendiri kan di antara kita. Itu kan pansel punya kemandirian. I think like that since early tadinya gitu ya. Kita benar-benar perkasa di sampai 20. Gini benar biasanya gitu. Ya itu juga alat lah gitu ya. Berkaitan dengan itu kan
Artinya waktu itu mereka marah itu karena nggak suka sama polisi dan jaksa. Gitu. Oh, masyarakat, kita bicara mereka ini masyarakat ya. Hanya saya sampai sekarang pun masih punya pandangan kalau bisa komisioner itu harus ada polisi dan jaksanya. Karena apa? Ini mau menyelenggarakan satu komisi berkaitan dengan korupsi di mana anti korupsi yang nanti yang dilakukan adalah penyidikan dan penuntutan. Kalau komisionernya nggak ada yang tahu tentang mekanisme penyelidikan, nyidik dan penuntutan, agak bahaya juga kan? Karena apa? Deputinya, direkturnya orang-orang itu. Bisa saja komisionernya nanti, istilahnya kalau anak-anak sekarang istilahnya nanti diprank kan oleh deputinya ya, ngeprank. Saya juga sempat diprank ini kan. Ya kan, kita semua kena prank. Kita semua. Bu, tapi ada ini loh Bu, ada pertanyaan banyak saya lihat di scroll tuh. Ini gara-gara panselnya aja yang rada ajaib, jadi produknya juga kayak begitu. Lihat aja tuh, Firly lah, Lily, itu menurut Ibu gimana tanggapannya? Pansel itu bersembilan. Oke. Itu panselnya tuh beberapa tuh galak-galak banget. Oke. Ya. Saya jamin itu. Enggak. Pertarungan kita di sana juga tajam sekali, dari 21 polisi aja sampai akhirnya cuma 1 polisi. Itu luar biasa. Luar biasa. Padahal kalau kita mau bicara sejak awal ya karena mereka yang mengalami, mereka kan memang pekerjaan hari-hari nilainya tinggi semua dong. Iya dong ya gitu kan. Tapi saya mengatakan tidak mungkin kita kebanyakan polisi. Kita sejak awal juga harus mulai ngedrop. Nggak mungkin. Bayangkan kalau lulus apa adanya yang ada cuman polisi dan jaksa. Apalagi yang terjadi mungkin bukan dibully lagi saya ya, mungkin disandra kali saya kan. Nah, waktu itu kan luar biasa itu kan. Jadi di situ bagaimana kita sudah sedemikian rupa lah dari hasil ini. Itu pun jangan dong ini, tapi saya tetap boleh ditanya lah, jangan saya terus ya. Anggota pansel yang lain kadang dipanggil aja, itu kan mereka tahu semua gitu ya. Hanya memang di detik terakhir itulah yang harusnya 10 tiba-tiba harus 20. Itu yang sampai sekarang saya nggak tahu dalilnya. Apa ya? Ya mungkin karena lampu sorotnya di ibu karena ketuanya mungkin ya, jadi tembakannya ke ibu kali ya. Ini kita bicara 10 jadi 20 itu kan jadi menarik sih. Kenapa kok tiba-tiba 10 nih ke 20 nih? Gitu harusnya kita betul. Harusnya kita kan yang ngasihkan 10 sejak awal. Biasanya gitu 10 kan. Ya kan dari langit itu sisanya. Enggak, karena kan tiba-tiba kenapa harus 20? Itu yang harus sebenarnya menarik kan gitu kan. Karena yang kan, menurut Ibu kenapa Bu? Karena sebelumnya kan emang 10 tahun ini kan saya terlibat di situ. Yang sebelumnya juga kan 10. Semuanya gitu kok, selalu gini. Kok tiba-tiba harus 20? Saya nggak tahu, tiba-tiba ada perintah dari Seknek melalui Deputi 5 atau Deputi yang jadi sekretariat kami itu jadi 20 gitu ya. Lalu itu udah memang panas sekali waktu itu ya, untuk menentukan 10 itu aduh kita bersembilan aja udah curiga-curigaan ini. Nah dari arahan tadi harus 20 itu internal pansel tuh ada diskusi nggak sih Bu? Diskusi yang nggak ada diskusi. Tiba-tiba turun dari tiba-tiba dan kita tiba-tiba kaget dan bingung. Sampai saya mengatakan saya trauma banget ke saat itu. Itu kan kita baik lagi, ada yang berubah kan. Ibu kan juga punya pengalaman di 2000 itu. Kita ngomong yang presidennya kan masih orang yang sama. Itu berubah kan? Ibu rasa tiba-tiba yang itu berubah? Berubah. Gitu. Ya berubah, antara lain kok ada itu 2020 ya. Ini juga sudah saya sampaikan ke media lain. Jadi waktu kita datang itu memang suasananya ya waktu itu masih pengaruh Pilpres yang lalu ya. Suasana di istana pada waktu itu juga sedang ada demo Papua dan sebagainya kalau nggak salah. Sedang di istana itu sedang yang pertama atau Ibu ketua nih kita? Yang ketua ini yang belakang. Yang kedua ini. Kalau yang pertama kan yang produknya Firly lah ini biar gampang. Kalau yang pertama kan mungkin salah kali ya, yang saya rasakan. Yang pertama Pak Presiden itu baik banget gitu ya. Salah kali ya. Yang artinya pertama gini, masih baik Bu. Bukan gini, artinya gini, silakan pokoknya pansel menentukan gitu ya. Iyalah yang pertama itu ya, saya ngefans sekali ya, silakan gini gitu ya. Mas Erwin apa ya tumpah-tumpah Bu?
Iya, begitu dapat kabar minumin Saya tumpah. tuh ngefans sama seperti ibu. Sama, Bu. Tiba-tiba kok dia berubah begitu tuh saya tuh shock, Bu. Kabarnya shock. Per hari ini belum bisa, kadang-kadang aja kita masih berpikir. Enggak, bukan berubah yang sekarang loh, ini beda. Kalau saya kan berubah yang panselnya. Iya. Iya. Ya, kalau yang sekarang saya nggak tahu lah. Saya udah bingung. Saya bingung banget. Sebagai orang hukum bingung. Iya, Bu. MK bisa Lanjut, Bu. berubah. MA langsung bisa begitu. berubah. Iya, iya. Ya kan? Aduh, banyak keajaiban yang sangat tidak baik gitu ya. Iya, iya. Saya terus terang Oke, sebagai oke. saya sekarang adalah Dewan Pertimbangan di Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia sejak 2024. Sebelumnya saya Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Jadi saya sangat sedih dengan penegakan hukum pidana. Tapi ternyata tata negara juga menyedihkan gitu ya. Sebagai orang hukum yang sekolah hukum sedih banget saya sedih banget. Aduh, ini hukum untuk apa ya? Jangan sampai hukum itu hanya untuk alat, untuk komoditi, untuk sekelompok orang yang ingin mencapai sesuatu. Kan harusnya orang itu kan gini, ada hukum, laksanakan. Jadikan ini. Kan ada hukumnya juga, untuk jadi ini ada hukumnya. Kalau sekarang saya merasa bahwa setelah jadi aku bikin hukum, aduh itu. Ngeri ya, Bu. Iya, Itu yang saya rasakan ya, nggak boleh itu ya, karena kita bicara negara yang sejarahnya sedemikian rupa, yang kedepannya masih lama, insya Allah gitu kan, hati-hati loh. Jangan ini ya, saya masih ngerasakan waktu saya SMA, yang saya dulu kagum banget dengan Uni Soviet, tiba-tiba pecah. Nah kan takut dong kita ya, kita juga harus meningkatkan nasionalisme pada anak-anak muda ini, hati-hati loh, kita punya amanah yang luar biasa gitu ya. Nah, saya mengatakan berkaitan dengan pansel berubah. Yang kedua ini, waktu kita masuk ke ruangan, beliau udah marah, udah nggak suka. Tapi ya kita nggak tahu karena memang kan di demo di mana-mana. Beliau Pak Bapak Presiden itu sudah kelihatan marah gitu ya. Nggak tahu marah ke kita, nggak tahu marah ke suasana. Kan habis pilpres juga, baru saja kan pilpresnya kan Oktober juga. Jadi marah gitu ya. Nah, kok beda ya? Memang di situ tertekan kami, pansel tertekan. Tapi kami udah menawar juga gitu. Tapi beliau nggak mau. Ada Pak Pratik waktu itu. Tapi akhirnya kan kita juga nyadar bahwa kita kan orang hukum ya, rata-rata kan senior semua kan, udah jelas lah track record-nya itu mereka yang pansel-pansel itu. Kita sudah mengatakan bahwa apa, dan kita juga tahu bahwa ya memang pansel itu adalah kepanjang tanganan presiden. Ya untuk menentukan siapa. Tapi kan sudah terlanjur kita mempunyai satu mekanisme ada di pansel dong gitu, jadinya harusnya perasaan saya sih walaupun itu memang prerogatif presiden, tetapi kan harus pertimbangan kami yang 8 bulan ini kan harusnya gitu ya. Tapi ternyata kan sejak awal udah dirubah. Ya yang merubah memang bukan presiden. Optimis nggak Bu ke depannya dengan revisi Undang-Undang KPK ini? Atau malah pesimis? Dengan yang pansel sekarang? Saya karena saya pengalaman yang kemarin itu ya, kemarin pun saya dari unsur masyarakat pun agak tertekan gitu ya, artinya tertekan suasananya gitu ya, terutama waktu di 20 itu ya, walaupun yang menekan ya seknek ya kan, bukan presiden kan, kok jadi begini, kalau kita kan gitu selama 8 bulan itu berpikir bahwa nanti 10, detik-detik terakhir hanya kurang 2 atau 3 jam sebelum itu langsung 20. Bingung gitu ya, kayak roller coaster tuh udah gini jelek gitu ya. Aduh, nggak masuk akal gitu ya, tapi ya kan nggak bisa apa-apa juga. Ya kan kalau nanti beliau mengatakan, lo kan pansel kepanjangan presiden, terserah saya aja, ya memang berhak gitu kan gitu kan. Terus dan presiden juga pada waktu itu ada baiknya, beliau mengatakan udahlah, kalau ada apa-apa yang tanggung jawab presiden. Itu saya ingat, ya udah. Karena presiden udah begitu kan, jadi tolong jangan nyalahkan saya. Presiden udah mengatakan gitu kok, bahwa udah ini nanti ke DPR, kalau ada apa-apa bukan pansel, presiden itu beliau sampaikan di depan semuanya gitu loh. Jadi tolong yang nyalah-nyalahkan pansel, apalagi nyalah-nyalahkan Yenti itu enggak benar. Enak aja. Berarti optimis atau enggak Bu? Yang sekarang? Sekarang ini saya melihat belakangan ini dari kacamata saya yang mudah-mudahan kan nggak ngawur-ngawuran ya. Kelihatannya SIL lah. Ini ada kesan yang namanya pejabat itu selalu loyalitasnya loyal yang membabi buta. Dan kelihatannya sekarang ini apa-apa ya mungkin ya
ya ini agak sedikit awam karena bukan orang tata negara. Kan ada kemungkinan partai menteri ini akan ditambah. Iya. Kenapa? Sesuai dengan siapa nih nanti untuk ini. Ya, Ya kan kelihatan sekali Ada bahwa wacana seperti itulah ya. Ada wacana. Ada yang 40 menteri lah, ada apa ini itu. Kan untuk apa? Itu adalah untuk memfasilitasi supaya mereka-mereka yang sudah berkontribusi itu dapat jatah menteri, gitu kan? Artinya apa? Jabatan. Artinya pemilu kemarin itu lebih pada bukan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk menjalankan program negara, tapi lebih pada rebutan jabatan. Artinya apa? Takut jabatannya hilang, ya kan? Sementara pansel-pansel kan banyak pejabat-pejabat tuh yang banyak kan? Ya semoga aja mereka tidak takut jabatannya hilang, gitu kan? Ya itu aja. Artinya kalau dari masyarakat, saya ada beberapa teman pada waktu itu juga, Pak Presiden mohon maaf, apakah begini, apakah begitu, kami masih bisa ya karena kami kan akademisi dan nggak ada beban lah kalau bagi kita kan, kita juga jadi pansel juga nggak mengharapkan jadi apa-apa juga enggak, gitu kan. Nah silahkan dijawab kalau sekarang ini adalah pejabat-pejabat, gitu kan, pejabat-pejabat yang ketua, yang wakil ketua, rektor, yang ini, ya semoga amanah, semoga benar-benar tidak menyentuhkan sesuatu itu bukan karena kalau nggak gini nanti takut jabatan saya nggak aman. Oke. Nah, waktu zamannya Ibu, Bu, itu wakil dari pemerintah ada, Bu? Ada, tetap ada. Berapa? Kalau sekarang kan 5. Ya, kalau dulu, wakil dari masyarakat 4. Kalau dulu itu Dirjen HAM. Terus deputi dari Bappenas. Deputi dari Bappenas. Siapa lagi ya? Aku lupa, pokoknya ada 4 itu. Deputi dari Bappenas. Terus yang itu? Enggak, menurut saya, menurut Ibu gimana nih? Apa karena revisi undang-undang KPK yang akhirnya tapi KPK? nggak ada ketua, nggak ada rektor. Nggak ada itu zaman dulu? Nggak ada yang ketua gitu kan? Oh, deputi, terus dari Bappenas, terus nggak gitu kentara ya, makanya nggak inget ya karena nggak yang jabatannya juga tidak jabatan yang seperti yang jabatan yang membuat boleh membuat suatu kebijakan ya, bukan pengambil kebijakan ya. Sampai saya lupa. Nah, itu ya? Mayoritas kan sekarang 5 itu kan wakil dari pemerintah. Apa karena itu, Bu? Dulu juga revisi undang-undang KPK yang KPK sekarang di bawahnya eksekutif presiden. Oh ya, itu adalah itu perubahan gradual, betul. Perubahan dari undang-undang KPK yang lalu ke sekarang antara lain adalah langsung dengan presiden. Itu langsung dengan itu. Nah, itu yang mungkin menurut pandangan masyarakat banyak yang protes tuh, Bu. Iya, mungkin karena kan kalau itu langsung di bawah presiden, kan apapun presiden bisa melakukan kan, gitu kan. Malah ada yang bilang begini, Bu, lagian ngapain juga bikin pansel juga? Kenapa nggak presiden aja pilih langsung? Gitu kan. Ada yang pesimis gitu, ya kan? Ini bahasa ngomong sekalian anak kayaknya. Ada yang bilang basa-basi amat sih itu pakai pansel-panselan kalau kayak begitu. Nah, menurut pandangan Ibu gimana tuh? Itu yang udah pesimis banget loh, Bu, ngomong begitu. Kan nggak salah juga dong, Bu, karena begitu. Ya iyalah, dulu juga gitu. Dulu juga ada yang sesuatu yang kita nggak serak gitu ya. Terus tiba-tiba ya harus ini aja gitu. Padahal kalau menurut kita urutannya gini. Terus kita juga sempat gini. Tahu gitu kan nggak usah juga kita mikir lama-lama. Udah aja tentukan dari awal gitu. 9 tuh Ibu Yenti, Pak Seno Haji, udah gitu ada Mbak Tuti. Itu pemerintah itu kan dosen. Itu pemerintah, itu pemerintah. Ya tapi kan dosen, hanya dia dosen. Ya, kan? Pak Hamdi Muluk, Mas Hamdi Muluk kan hanya dosen. Iya dosen, dan gitu. Bukan Markus Priyo juga dosen kan. Nah itu dia, itu kan karena sebelum. Hendardi dosen semua makanya. Hendardi juga. Iya. Hendardi masyarakat. Iya masyarakat. Nah, jadi kalau dulu tuh nggak ada yang ketua, nggak ada pejabat gitu loh. Nah itu dia. Apa karena itu, Bu? Al-Arab LSM. Saya Al-Arab, kemudian Pak Hendardi. Mbak Diani itu yang dari pemerintah. Iya udah gitu. Maling juga itu juga pemerintah. Kemenham. Hanya itu aja yang punya jabatan hanya itu. Mualimin Abdi itu. Mas Pak Dirjen hanya itu aja kan, hanya setingkat itu. Nggak yang punya gitu. Ya itu dia. Apa karena makanya tadi gue tanya, apa karena revisi undang-undang KPK tadi itu, jadi mayoritas itu perwakilan harus pemerintah yang banyak.
Ya memang itu ya. Iya kan. Gak apa-apa pemerintah yang banyak pun dulu kan pemerintahnya dosen, Mbak Titi Hamdi Muluk juga dosen gitu loh Pak. Dan yang ini loh Bu, sekarang itu kan bukan cuman kita pilih pemimpin, ketua KPK kan Bu, dewasnya kan juga kan. Iya. Nah cilakanya dewasnya juga di bawah presiden men. Makanya idenya gue apa? Ibu nyalon lah jadi ketua KPK lah. Udah lama nih, udah udah harus dibujuk-bujuk dia. Udah lama udah lewat kan saya. Belum Udah lama lewat, saya, Bu. udah lama itu saya diminta tapi saya enggak. Saya pikir saya lebih baik di luar. Karena kan saya kan bisa melihat kan pemberantasan korupsi bukan hanya KPK, kejaksaan, polisi. Dengan saya di luar, saya bisa berpikir, saya bisa lebih bebas menyatakan apapun. Bisa lebih kritis juga lah Bu, yang kasih masukan. Iya kan? Saya khawatir nanti kalau di dalam malah ini saya integritas saya juga ya, dan lagi jangan-jangan malah saya mengundurkan diri saking nggak kuat. Gitu kan? Bu, ini pertanyaan terakhir Bu. Optimis nggak Bu dengan KPK sekarang ini ke depannya setelah revisi Undang-Undang KPK? Ya, minimal kalau Ibu punya orang-orang yang kira-kira bisa memimpin di KPK tapi masih punya integritas, siapa Bu? Yang siap syukur-syukur kita bisa dorong. Iya makanya optimis nggak dengan ini nih? Kalau orang juga bingung juga saya ya. Gini kalau saya sih berpikir gini ya. Banyak ya sejak dulu itu juga gitu. Banyak orang-orang bagus yang tidak mau, sebetulnya dia pantas untuk bisa jadi komisioner, tapi dia nggak mau nyalon. Karena kalau nyalon itu nanti kan dia dibully, gini-gini, jadi nggak mau. Jadi alasan itu ada yang gitu? Banyak yang begitu. Saya dulu pun nggak mau gitu. Kalau mau memang percaya saya, angkat aja gitu loh. Karena juga repot ya. Dan itu persyaratannya juga terlalu mudah itu sebetulnya. Iya, karena hanya 15 tahun, antara lainnya 15 tahun berpengalaman di bidang hukum, ekonomi, apapun ini. Jadi pendaftar tuh banyak sekali. Banyak sekali karena memenuhi itunya saja. Secara administrasi itu mudah gitu loh. Padahal yang dilakukan nanti adalah tidak semudah itu gitu kan. Pansel-pansel yang open bidding itu juga perlu dipikirkan juga gitu loh. Iya loh. Belum tentu yang main yang belum tentu yang ditunjuk itu juga lebih jelek, itu juga belum tentu. Karena banyak ada orang-orang yang sebetulnya bagus ini nggak bersedia juga. Karena dia nggak akan daftar. Ini dengan revisi Undang-Undang KPK nih Bu. Menurut Ibu nih, pansel sekarang itu cerminan wajahnya presiden nggak? Ya, pansel itu memang pansel itu nantinya adalah kepanjangan tangan presiden. Tapi sebelum sampai ke sini, itu harusnya memang pansel sendiri gitu ya. Itu tadi, ya berharap semoga enggak. Tapi apa iya ya, yang ini jadi ini misalnya ini ketua PPATK ini ya. Kita kan juga mengkritisi. Saya sekarang dalam suasana sekarang pun, beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu saya pun mempertanyakan kepada ketua PPATK kenapa waktu itu menyebutkan ada 21 bendahara partai yang kemasukan uang hasil kejahatan. Pak Ivan. Iya kan? Tiba-tiba hilang berita itu. Dan bukan partai loh, bendahara partai. Pendapat berarti orangnya kan ada, harusnya kan ditindaklanjuti itu kan enggak juga. Karena kita bertanya-tanya. Jadi anggota pansel ini. Lo gimana sih? Ivan Yustia kan ada di situ anggota. Ada gitu. Makanya tadi gue tanya. Kalau gitu gua pesimis deh kalau kayak gini. Dibanding berbalik saya pesimis dah Bu. Saya kan tidak boleh. Saya kan tidak dalam posisi objektif kalau mengatakan pansel ini bagaimana. Kenapa? Karena 10 tahun yang lalu saya makanya biar Erwin nama saya aja Bu. Kita kan orang awam nih Bu ya kan. Jawab sendiri, Anda pesimis apa tidak? Ya kalau ngeliat gitu sih. Mas Inge pesimis apa tidak? Suram kayaknya. Jawab sendiri ya. Kalau saya sih ya diplomatis saja gitu kan. Bu, thank you ya Bu ya. You're welcome. Terima kasih waktunya. Mau datang ke belak-belakan di acara saya dan Erwin. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ciao.